الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan petunjuk, dengan Al-Quran Al-Karim yang merupakan pedoman hidup umat manusia, dengan agama yang benar, yakni agama Islam, agar Allah memenangkan agamanya walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebuah karunia yang besar buat ana secara pribadi ya, bisa sampai ke Kupang ini. Dan baru pertama kali ana menginjakkan kaki di Kupang. Dan ana melihat wajah-wajah yang penuh dengan keimanan. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, Allah mengumpulkan kita di surganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sepertinya saudara-saudara yang tinggal di Kupang ini perlu berjuang lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Masjid ini mungkin redup cahayanya, tapi dengan keberadaan antum jadi terang. Karena sejatinya cahaya iman itu akan muncul di dalam wajah seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sudah berapa lama kita meninggalkan Ramadan, jemaah? 21 hari. Naam. Bagaimana kita memandang Ramadan tatkala pergi? Apakah kita beranggapan bahwa Ramadan itu beban buat kita, sehingga kita menginginkan Ramadan itu cepat berlalu? Atau kita menganggapnya nikmat, anugerah dari Allah Azza wa Jal, karunia yang agung yang diberikan kepada hamba, yang tentunya orang-orang yang beranggapan Ramadan itu nikmat dan anugerah, maka dia akan berusaha agar Ramadan itu tidak pergi. Dia akan berusaha merangkul Ramadan agar dia tidak berlalu, tapi dia tetap berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaim farhatan. Untuk orang yang berpuasa, bukan untuk orang yang hadir di bulan Ramadan, tapi untuk orang yang berpuasa, yang puasanya karena Allah, yang puasanya karena berharap pahala dari Sang Pencipta. Farhatan, maka Allah akan memberikan kepadanya dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama
adalah kegembiraan tatkala dia berbuka. Bukan karena dia bisa makan, bukan karena dia menikmati santapan di hari lebaran, bukan. Selama 11 bulan dia makan pagi, siang, sore. Tapi apa yang menyebabkan dia bergembira tatkala berbuka? Tatkala masuk ke 1 Syawal. Karena Allah memberikan hidayah kepadanya untuk bisa berpuasa. Di saat banyak orang muslim nggak puasa, tapi dia bisa menyelesaikan Ramadan itu full. Itu nikmat. Sehingga dia bergembira atas karunia Allah Azza wa Jal yang membimbingnya, yang menuntunnya, yang menguatkan hatinya dan menggerakkan jiwanya untuk dapat berpuasa. Berjuang orang yang puasa. Dan tentunya puasa di Jawa nggak seperti puasa di Kupang. Di Jawa warung-warung tutup. Di sini tutup? Enggak. Hah? Sebagian mudik. Masya Allah. Butuh perjuangan. Tapi dia bergembira. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aku bisa menyempurnakan puasa di Ramadan 1444 ini. Dengan segala perjuangan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah. Apakah kita akan berjumpa dengan Allah? Naam. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satupun manusia kecuali Allah akan berbicara dengan dia. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tanpa ada penerjemah antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Kita setiap salat mengatakan Allahu Akbar. Kita rukuk mengatakan Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita memuji Allah mengatakan Rabbana walakal hamd. Kemudian kita sujud mengatakan Allahu Akbar. Dan kita puji Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi kita tidak melihat Allah. Iya. Nanti akan ada masanya Allah menampakkan diri bagi mereka yang masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, sejatinya Ramadan hadir untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan sok suci. Kullu bani Adam khata'. Walaupun engkau sudah 30 kali berangkat haji, walaupun engkau sudah 40 kali berangkat umrah, walaupun engkau sudah bersodakoh miliaran rupiah jumlahnya, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pelaku dosa dan banyak dosanya. Maka Ramadan hadir untuk menghapuskan dosa-dosa kita. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, itu juga hadir untuk menghapuskan dosa harian kita. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, itu juga hadir untuk menghapuskan dosa tiap Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Wal umratu ilal umrati, dan dari satu umrah ke umrah selanjutnya. Kafaratun lima bainahuma, merupakan kafarat
penghapus dosa. Dengan catatan satu, idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dihindari. Ramadan hadir untuk mengangkat derajat. Di dunia ini orang berusaha agar pangkatnya naik. Kita lihat yang menjadi ASN, dia kepingin berada di puncak jabatan seorang pegawai negeri. Yang di militer, kita lihat bagaimana dia berupaya untuk mengangkat derajatnya, naik sampai dia punya bintang. Dia nggak mau dengan satu bintang, dia ingin punya 2 bintang. Nggak cukup buat dia, dia kepingin punya 3 bintang. Terus manusia seperti itu. Dan Ramadan hadir untuk mengangkat derajat kita, bukan di muka manusia, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di surga itu ada 100 darajah, ada 100 derajat di sana. Dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, inna fil jannati ghurafan, di surga itu ada kamar-kamar, ada bangunan-bangunan bertingkat, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Subhanallah, itu bangunan sangat ajaib. Dari dalam keluar, luarnya kelihatan, dari luar dalamnya kelihatan. Jadi bangunan yang begitu indahnya. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, buat siapa bangunan itu? Nah, buat orang yang senantiasa menjaga ucapannya, yang rajin puasanya, dan banyak sholatnya, suka berbagi makanan dia. Itu disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah jamaah. Ana ketemu sama Bapak Haji, beliau yang mengurus masjid sejak lama. Umur beliau 80 tahun. Jarang umat Nabi Muhammad SAW yang lebih dari 70 tahun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, kata Nabi SAW. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Sedikit yang lewat dari 70 itu sedikit. Tapi Allah jadikan satu malam di bulan Ramadan yang dikenal dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam penentuan, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 84 tahun ya. Ya, 83 tahun plus 4 bulan. Subhanallah. Bayangin, antum beramal di malam tersebut, itu Allah lipat gandakan lebih baik, bukan sama. Tapi sayang, malam itu telah berlalu. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Bagaimana sikap kita kemarin tatkala pintu surga dibuka? Tatkala pintu neraka ditutup, tatkala setan-setan dibelenggu, apa yang kita lakukan? Ahibati fillah, di setiap malam di bulan Ramadan itu ada vonis bebas dari api neraka. Semua kita yang ada di tempat ini, semuanya itu punya tempat di neraka. Ada 8 miliar manusia mungkin sekarang, dan semuanya punya tempat di neraka dan juga punya tempat di surga. Tinggal bagaimana supaya kita bebas dari tempat kita di neraka.
Oleh karena itu tatkala seorang yang beriman meninggal dunia, dibukakan jendela ke neraka, ditunjukkan ini tempatmu di neraka. Kalau engkau tidak beriman, alhamdulillah dia beriman, maka kemudian dibukakan tempat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Dan di setiap malam di bulan Ramadan itu ada vonis bebas dari api neraka. Kira-kira kita sudah dapat apa enggak? Jamaah rahimakumullah, kalau bicara sebulan penuh kita berjuang, kita mengambil bekal untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena dalam 1 tahun itu bukan hanya Ramadan. Setahun itu ada 12 bulan. Betul? Nah, sebutkan 12 bulan itu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kok nggak ada Ramadan? Nggak ada Ramadan. Jamaah, kita bicara Ramadan ini. Apa aja bulannya? Yang pertama Muharram nih jamaah. Kita ini umat Islam punya bulan 12 bulan. Kalau bicara Ramadan berarti kita bicara bulan yang pertama bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang nggak hafal nggak boleh pulang. Jamaah, disitulah ada nilai ibadah kita. Kita akan lebaran haji kapan? Kapan? 10 Dzulhijjah. Kita puasa tanggal berapa? 1 Ramadan. Kita lebaran kapan? 1 Syawal. Enggak, kita ini sampai puasanya pun pakai bulan-bulan Masehi. Peradaban itu terlihat dari bagaimana bangsa menjaga kalender mereka. Orang-orang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW 1440 tahun yang lalu. Allah menceritakan hal itu di surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang rembulan, tentang hilal. Bagaimana hilal itu berubah tidak seperti matahari yang tetap bulat. Hilal itu dimulai dari tipis sekali, tak terlihat. Kemudian dia menjadi lebih besar lagi sampai kemudian dia bulat. Tapi ternyata dia bulat tidak lama. Semalam dia bulat. Kemudian mulai bulatnya berkurang, kemudian dia menghilang. Kenapa terjadi fenomena itu? Allah katakan, qul, katakan Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu hilal Allah ciptakan untuk menetapkan waktu-waktu untuk umat manusia. Waktu-waktu untuk beribadah mereka, waktu-waktu perjanjian mereka, dan pelaksanaan ibadah haji. Makanya disebut bulan, karena ikut rembulan, nggak ikut matahari. Sedangkan yang 12 bulan yang tadi disebutkan itu pakai matahari. Makanya seharusnya tidak disebut bulan, disebutnya matahari. Baik, jamaah rahimakumullah, di hadapan kita ada 11 bulan yang akan kita hadapi.
Dikala setan dilepas sama Allah Azza wa Jalla. Antum merasakan godaan setan setelah Ramadan. Dengan tatkala antum di bulan Ramadan. Antum lihat bagaimana semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Dan bagaimana semangat itu mulai berkurang. Siapa di antara kita yang masih menjaga sholat tarawih 23 rakaat? Loh Ustaz, itu kan hanya untuk Ramadan. Itu sholat malam. Sholat malam. Yang seharusnya kita sholat terus. Ya mungkin jumlahnya tidak segitu. Nah, 11. Atau engkau mau sholat berapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kalian berbekallah. Ini ayat disampaikan kepada mereka yang mau berangkat haji. Disuruh bawa bekal. Karena perjalanan haji itu perjalanan yang melelahkan. Dan perjalanan hidup itu juga sama melelahkan. Maka kita butuh bekal. Apa bekalnya? Takwa. Dan Ramadan hadir untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa. Ayat yang sering kita dengar di awal Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Udah dapat nggak kita takwa itu? Semoga kita dapat. Semoga kita dapat takwa sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah merenungkan kira-kira puasa kita diterima apa tidak. Salat malam kita yang kita laksanakan selama 30 malam. Sebagian salat 11 kali 30 malam. Sebagian salat 23 kali 30 malam. Sebagian salat 37 kali 30 malam. Itu salat malamnya. Diterima enggak sama Allah Azza wa Jalla? Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Tidak diterima puasanya. Wa kam min qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan kecuali capek karena dia begadang, nggak tidur. Oleh karena itu, para salafus saleh, para ulama, mereka yang takut kepada Allah, 6 bulan selesai Ramadan, doanya Rabbana taqabbal minna. Minta supaya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Terus minta Rabbana taqabbal minna. Karena dia nggak tahu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah? Beliau bangun Ka'bah jemaah bersama Ismail. Sebagian kita bangun masjid, sebagian kita bangun pondok sekolahan. Nih Nabi Ibrahim bangun Ka'bah yang jadi kiblat kita semuanya. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau Nabi Ibrahim saja takut tidak diterima jemaah,
Takut beliau. Oh, dari mana ketahuan dia takut? Doa menunjukkan beliau takut tidak diterima. Beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah pantas orang seperti kita mengatakan, oh diterima? Diterima Ustaz, saya ikhlas Pak Ustaz. Kita perlu berdoa. Antum perbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Minta supaya diterima sama Allah dan mohon ampun sama Allah. Di doa selanjutnya Nabi Ibrahim mengatakan, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan taubatmu kepada kami. Engkau maha menerima taubat, Engkau maha pengasih, Engkau maha pengampun. Kita lihat, selesai ibadah, apa yang kita lakukan? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam selesai sholat, apa yang beliau baca? Astaghfirullah, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi selesai ibadah, bukan selesai berbuat dosa, bukan selesai berbuat maksiat, selesai sholat istighfar. Jemaah haji, bagaimana jemaah haji? Puncak dari ibadah haji, ana doakan semoga yang belum haji berangkat haji semua. Puncak ibadah haji itu wukuf di Arafah. Ya, bagaimana ketika umat manusia wukuf di Arafah, Allah membanggakan itu umat manusia dan mempersaksikan malaikat bahwa Allah telah mengampuni mereka. Lalu mereka dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Apa kata Allah? Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian kalian bergeraklah sebagaimana manusia itu bergerak, meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, lalu nanti menuju ke Mina. Wastaghfirullah, kalian semua minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, baru wukuf. Yang katanya orang yang pulang haji seperti bayi yang baru lahir, istighfar, disuruh minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa bersih. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum, kalian jangan sok suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ada yang bertanya kepada salah seorang ulama, mana yang lebih utama, istighfar, bertobat kepada Allah, atau bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla? Maka dijawab, kalau baju itu bersih, maka yang lebih pantas adalah dikasih pewangi. Oh, baju bersih, kasih pewangi. Kalau baju itu kotor, maka yang pantas dicuci. Terus, ya kita punya baju ini nggak pernah bersih. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya terus kita cuci, kita kasih pewangi. Cuci lagi, kita kasih pewangi. Subhanallah. Allah ketika menyebutkan penghuni surga, Allah mengatakan tentang mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu ketika hidup di dunia sedikit tidur malamnya, jemaah. Ngapain mereka? Ibadah, sholat malam mereka. Selesai sholat malam, mendekati waktu subuh, di saat-saat waktu mustajab, apa yang mereka lakukan? Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahar, di waktu orang-orang sahur, apa yang dilakukan orang yang habis sholat malam ini? Yastaghfirun, mereka istighfar, mohon ampun sama Allah. Baru sholat malam,
baru berdiri, bangkit menghadap Allah di saat orang-orang tidur, selesai sholat, istighfar. Itu tanda-tanda orang yang diterima amalannya. Dia terus istighfar. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, 23 tahun beliau berjuang menyampaikan agama Allah ini, mengajak umat manusia berjuang sampai berdarah-darah. Lalu turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan darinya. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat umat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat umat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah ini. Apa yang perlu dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbihlah engkau, sucikan Tuhanmu, pujilah Dia, dan mohon ampun kepadanya. Nabi disuruh istighfar. Bagaimana dengan kita, jemaah? Maka selesai Ramadan, yang perlu kita lakukan banyak-banyak berdoa, memohon supaya diterima amalan kita. Kita takut tidak diterima, ada banyak kekurangan di sana, maka kita beristighfar, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian jagalah nilai-nilai Ramadan. Nilai pertama yang kita jaga adalah berpuasa. Selesai puasa yang wajib, kita tahu kelak pada hari kiamat yang pertama dihisab itu apa? Sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Kalau ternyata sholatnya kurang, yang wajib ini, maka akan ditanyakan, hallahu min nafilah, dia punya enggak sholat sunnah? Oh ada, maka sholat sunnah akan dihadirkan untuk menyempurnakan sholat wajib. Begitu pula puasa. Ketika puasanya dihisab, mungkin ada kekurangan dalam ibadah puasanya, maka akan ditanyakan, hallahu min nafilah, dia punya enggak puasa sunnah? Kalau punya, maka akan disempurnakan puasa yang kurang itu dengan puasa sunnah. Alhamdulillah di bulan Syawal ini ada puasa. Kan enggak wajib, Ustaz? Ya, yang wajib hanya bulan Ramadan. Kita enggak boleh mewajibkan kecuali yang Allah wajibkan. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari. Masya Allah, kayaknya udah masuk waktu isya, jemaah. 5 menit lagi. Belum masuk berarti kan? Baik. Kita berhenti sekarang apa 5 menit lagi? Hah? 5 menit lagi. Baik, jemaah. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, ya Allah, Allah kasih pahala seperti puasa 1 tahun wajib. Antum gak mau puasa 6 hari bulan Syawal, sudah terlalu banyak pahala antum. Alhamdulillah Ustaz, banyak sudah pahala Ustaz. Wallah jamaah, kita ini butuh. Kalau antum orang soleh, hari kiamat antum akan menyesal. Loh kok bisa? Kalau antum orang yang rajin sholat sunnah, hari kiamat antum akan menyesal. Orang yang rajin puasa sunnah, hari kiamat akan menyesal. Kenapa? Dia menyesal, kenapa dulu aku nggak tambah amal soleh?
Kenapa aku nggak tambah puasa sunnahku? Kenapa aku nggak tambah sholat sunnahku? Naam. Al-yawm amal. Hari ini waktunya beramal, jemaah. Waktu kita terbatas. Tapi Allah sediakan musim-musim kebaikan. Ramadan lewat, Allah kasih 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah masih ada waktu. Ada sebagian orang yang tidak pernah puasa sunnah. Sepanjang tahun umurnya mungkin sudah 60 tahun, nggak pernah dia puasa sunnah. Orang itu kalau puasa sunnah, insya Allah yang wajib selesai. Tapi kalau orang nggak pernah puasa sunnah, boleh jadi yang wajib masih punya utang. Maka tolong antum puasa 6 hari. Baik, selesai puasa 6 hari bulan Syawal, nanti masuk bulan Dzulqa'dah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu masuk bulan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu masuk bulan haram. Udah masuk waktu sholat. Baik jamaah, kita lanjutkan selesai sholat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Karena sejatinya yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah tatkala ajal menjemput dia. Insyaallah kalau kita istiqamah berpuasa sunnah, semoga kita mati dalam kondisi menjalankan ibadah puasa sunnah tersebut. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian di bulan Dzulqa'dah kita juga tetap puasa. Puasa 3 hari. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam, dia seakan-akan puasa 1 tahun puasa sunnah, pahala dia. Kemudian kalau enggak, kita puasa Senin Kemis, di mana hari Senin dan Kemis itu hari diangkatnya amalan kita. Kita juga nanti puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Jadi antum niatkan sejak sekarang. Insya Allah nanti tanggal 9 saya akan puasa sunnah. Nanti bulan Muharram ada puasa Asyura, saya mau puasa Asyura. Kalau antum mati sebelum datang itu waktu berpuasa, tetap ditulis antum mendapatkan pahala puasa tersebut. Maka senantiasalah niat berbuat baik. Kemudian sholat malam. Kalau kemarin kita sholat malam 11 rakaat atau 23 rakaat, sekarang terserah. Datang kepada Nabi SAW seorang sahabat bertanya tentang sholat malam. Apa kata Nabi SAW? Salatul laili mathna mathna, fa idza khashital fajra fa'autir biwahidah. Sholat malam itu 2-2 kata Nabi. Kalau engkau takut fajar, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Berapa jumlah rakaatnya? Bebas. Memang Rasul SAW tidak pernah lebih 11 rakaat, tapi Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam dengan 2-2. Di surat Al-Furqan ayat 63 65, ketika Allah menyebutkan sifat ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan dari Sang Pencipta yang Maha Pengasih. Mereka kalau berjalan di muka bumi ini, mereka tawadhu, mereka merendahkan diri, mereka tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada yang menyakitin mereka, yang ngomongnya nggak enak dari orang-orang yang bodoh, maka mereka akan mengucapkan salam, ucapan yang menyelamatkan diri mereka dan berusaha untuk menghindari orang-orang yang bertindak bodoh. Itu dalam kehidupan sujadan wa qiyam.
Di siang hari berakhlak mulia, bergaul dengan masyarakat. Di malam hari dia menjaga hablum minallah. Dia sholat di saat orang-orang tidur. Dia sholat di saat tidak ada yang melihat mereka. Di malam hari ruku dan sujud, bangkit menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan buat orang yang beriman itu bangun malam hari. Bukan dengan harta yang berlimpah dia jadi mulia. Bukan dengan bintang yang berada di pundaknya dia jadi mulia. Bukan dengan pangkat dan jabatan dia jadi mulia, tapi dengan qiyamul lail Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Dan Nabi juga pernah mengatakan tentang Abdullah bin Umar bin Khattab, ni'mar rajulu Abdullah. Abdullah itu sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya lelaki kalau dia sholat malam. Antum itu akan jadi orang baik insyaallah kalau antum rajin sholat. Nggak bisa 11 rakaat, 9 rakaat. Nggak bisa 9 rakaat, 7. Nggak mampu 7, 5. Nggak mampu 5, 3. Nggak mampu 3, 1. Nggak mampu sholat, kita sholatin. Khalas, kalau nggak mampu sholat, sholli. Ya, jaga. Yang terbaik sepertiga malam akhir. Nggak mampu sebelum tidur. Takut anak Ustaz, kalau nanti pulang ke rumah anak nggak sholat, udah sholat habis isya, sholat ba'diyah 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Tapi rutin. Karena khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Usaha. Kemudian membaca Al-Quran. Sebagian kita berpahaman bahwa di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran. Sehingga berlomba-lomba umat Islam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Quran yang hilang dicari ketemu di bulan Ramadan. Syawal nggak hatam, Dzulqa'dah nggak hatam, Dzulhijjah nggak hatam. Kenapa Ustaz? Ramadan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah. Naam. Beliau berpesan kepadanya, ikhtimil Quran atau waqra'il Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran tiap bulan. Jadi dianjurkan menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Abdullah mengatakan, enggak, aku mampu lebih dari itu. Sampai terakhir Nabi SAW mengatakan, waqra' fi kulli sab'i layalin marrah. Udah, kalau kau kuat, tiap 7 malam hatam. Maka usahakanlah one day, one juz. 1 hari 1 juz. Oh berat Ustaz. Kemarin Ramadan berapa kali antum hatam? Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam 60 kali. Masa kita sebulan sekali nggak mampu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat pernah sholat 5 juz. 1 rakaat. Masjid kita kemarin Ramadan berapa juz? 1 malam. Berapa juz? 8 juz. Insyaallah. Iya jemaah. Kita punya generasi yang perlu dibiasakan. Dan semua ala bisa karena biasa. Kalau kita lihat Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in,
Di luar Ramadan, dia ambil wasiat Nabi SAW buat Abdullah tiap 7 malam hatam Quran. Masuk Ramadan tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam Quran. Kira-kira kalau imam kita di masjid ini baca 1 juz tiap malam, ada jamaahnya? Bubar. Jamaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di setiap hurufnya, di setiap ayatnya, di setiap suratnya, di situ ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan kita membaca Al-Quran dengan memahaminya. Kenapa Nabi melarang untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 malam? Karena kata beliau nggak faham orang itu nanti dengan apa yang dia baca. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya hurufnya. Nah, seorang yang membaca Al-Quran tanpa mengerti maknanya dapat pahala, dapat hadiah. 1 huruf 10 kebaikan. Nah, Alif Lam Mim dapat 30 kebaikan. Tapi kalau antum membaca Al-Quran dengan artinya, antum dapat 2. Dapat hadiah dan dapat hidayah. Kenapa orang-orang musyrikin di Mekah itu, kalau ada jamaah umroh masuk ke kota Mekah, langsung dikasih tahu, hati-hati, di kota Mekah ini ada 1 orang namanya Muhammad alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Dia penyihir, dia orang gila, dia dukun, dia paranormal. Udah disebutkan berbagai macam gelar palsu yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jangan mendengar dari dia. Ada Tufail bin Amr ad-Dawsi, sampai dia kasih kapas di kupingnya karena takut dia mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dia tawaf pakai kapas, kayak orang gila kata dia. Sampai dia ngomong, aku ini kok kayak gini, padahal aku orang waras kata dia. Dia datangi Nabi Muhammad SAW. Dia kepingin tahu apa sih sebenarnya. Nabi bacakan Al-Quran dan dia masuk Islam. Itu hidayah. Maka usahakan kita membaca Al-Quran dengan memahaminya, baca dengan artinya. Bagaimana orang-orang kafir mengatakan, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, kalian jangan dengerin Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengarkan Quran. Kalau ada Quran disebutkan, oh kalian nyanyi, kalian apa, kalian bikin keributan agar kalian menang. Dan sampai hari ini mereka yang tidak beriman mengatakan untuk mengalahkan umat Islam, buka kerudungnya wanita, tutupi dengannya Al-Quranul Karim. Di situ kekuatan umat Islam. Maka bulan Syawal antum hatamkan. Emak-emak yang di belakang seharusnya punya waktu lebih banyak daripada bapak-bapak. Mungkin yang lakinya bekerja, maka sempatkan di rumah, khususkan waktu, jangan pejamkan mata di malam hari kecuali 1 juz sudah selesai. Kan nggak wajib Ustaz, nggak wajib. Berapa banyak hal yang tidak wajib yang kita kerjakan dalam kehidupan. Emangnya wajib buka IG? Orang kadang-kala buka IG, buka TikTok, buka apa, nggak pernah tanya wajib apa enggak. Disuruh baca Quran tanya apa hukumnya Pak Ustaz. Wallahi syabab, manfaatkan waktu. Nggak mampu one day one juz, paling enggak 40 hari sekali antum hatam Al-Quran.
Ya, kita berusaha. Dan antum akan rasakan bagaimana berkah turun di rumah antum. Bagaimana berkah turun di waktu antum. Kenapa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu kitab yang Allah turunkan penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah Quran ini, agar ditadabburi dan diambil pelajaran di dalamnya. Baik, kemudian yang terakhir, sedekah. Di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan, angin yang berhembus. Beliau ketika membaca Al-Quran, beliau orang yang dermawan. Dengan membaca Al-Quran, beliau menjadi lebih dermawan lagi. Kata Abdullah bin Abbas, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursal. Beliau lebih baik lagi di bulan Ramadan itu dalam berbagi harta, bersedekah daripada angin yang berhembus. Bagaimana sedekah antum di bulan Syawal ini? Sedekah itu bukti keimanan. Was-sadaqatu burhan, bukti. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan sifat kikir itu enggak berkumpul di hati orang beriman, enggak kumpul. Maka coba antum lihat bagaimana kecintaan antum kepada harta. Di bulan Syawal ini berapa yang sudah antum sedekahkan dari harta antum? Dan sedekah itu jamaah akan menyelamatkan kita dari bala-bala dan musibah. Lebih baik antum memperbanyak sedekah daripada antum banyak mengeluarkan uang untuk beli obat. Karena sejatinya sedekah itu juga selain tolak bala dan dapat mengobatin kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu kita lakukan. Dan perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terkadang seorang hamba jadi semangat beribadah, tapi besok sudah loyo. Besok jadi hilang itu semangat. Dan berapa banyak orang-orang yang di Ramadan kemarin berada di jalan yang lurus, sekarang dia sudah menyimpang kembali. Itu doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Nah, ana akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa ana jawab. Assalamualaikum Ustaz. Puasa Ramadan saya gugur sehari. Gugur? Apakah kita ganti dulu atau langsung puasa Syawal 6 hari? Nah, yang pertama, kalau antum nggak puasa 1 hari karena alasan yang diperbolehkan oleh agama, seperti sakit atau musafir, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit atau safar maka digantikan di hari-hari lainnya. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa karena alasan, mana yang lebih utama dia sekarang? Puasa Syawal atau bayar utang? Maka lebih utama engkau lunasi utang. Engkau lunasi utangnya, baru engkau puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau bicara mana yang lebih utama, insya Allah lebih utama bayar utang puasa. Baru 6 hari di bulan Syawal. Tapi pertanyaannya, apakah boleh? Bukan lebih utama ya. Apakah boleh puasa Syawal tapi masih punya utang? Pendapat banyak ulama boleh. Karena
Mereka berpendapat bayar utang puasa ini waktunya luas sampai Ramadan tahun depan. Itu waktu untuk bayar utang. Sedangkan puasa Syawal ini ya hanya di bulan Syawal. Tapi tetap lebih baik jamaah lunasi utangnya baru puasa Syawal. Bagaimana kalau Anda melunasi hutang Ustaz? Sampai seperti wanita yang dia datang di bulan Ramadan 2 kali kadang-kadang, di awal sama di akhir. Di Syawal juga seperti itu. Bagaimana dia puasa Syawalnya? Yang kau lunasi utangmu, kalau sampai habis Syawal ternyata belum lunas utangnya, lanjutkan. Kapan puasa Syawalnya? Diqadha di bulan Dzulqa'dah. Enggak apa-apa insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah bertahun-tahun? Ahibati fillah, orang meninggalkan puasa itu ada yang dengan sengaja. Dia meninggalkan dan tidak dengan alasan yang syar'i. Ada yang dengan alasan yang syar'i. Kalau yang meninggalkan puasa tanpa alasan, maka dia telah melakukan dosa besar. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dia lakukan? Jumhur ulama berpendapat dia wajib mengganti. Tetap dia ganti. Berapa terserah kau lihat. Kalau 10 tahun kau gak berpuasa, tinggal dikali 30 hari. 300 hari. Dan belum tentu diterima. Iya. Pendapat yang kedua, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan gak bisa diganti. Walaupun bertahun-tahun engkau puasa. Agar engkau tahu engkau punya hutang yang tidak bisa diganti. Karena kalau orang masuk, sudah saya ganti. Enggak, engkau dengan sengaja nggak bisa diganti. Ini pendapat yang kedua. Maka hendaklah dia memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia meninggalkan puasa karena alasan yang syar'i, seperti seorang perempuan, dia nggak puasa ketika datang bulan, tapi dia nggak pernah bayar utang sejak SMA sampai umur 40 tahun. Dia nggak pernah bayar utang, tapi dia puasa Ramadan. Utangnya nggak pernah dibayar. Ya sudah, dia bayar. Kalau dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun tinggal dikali. Kalau nggak puasanya 8 hari umpamanya, ya 10 tahun berarti 80 hari. Betul. 20 tahun 160 hari. Tinggal dibayar dengan puasa Senin Kemis, tapi niatnya bayar hutang. Niatnya puasa qadha, membayar hutang. Walaupun dilaksanakan Senin Kemis. Insya Allah kalau Senin Kemis 1 tahun dapat berapa jamaah? Dapat 80 hari kan kira-kira, 88 hari. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari. Betul enggak? Ada jamaah mulai ngantuk ya. Belum selesai kita jamaah. Bentar. Bismillah. Ustadz, saya bingung sama diri saya, Ustadz. Ketika Ramadan ibadah saya kencang, tapi setelah Ramadan ibadah saya kembali menurun dan lambat. Apakah saya termasuk orang yang munafik? Dan bagaimana jalan keluarnya? Enggak, antum sama anak. Dan sama dengan kita semua di sini ya. Iya. Ramadan itu spesial. Makanya antum selesai Ramadan harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Bukan lebih baik dari Ramadan, nggak mampu coba. Maka sekarang bagaimana untuk menjaga keimanan tadi? Ya tadi kita sampaikan. Kalau antum nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa puasa banyak di bulan Ramadan, paling tidak 6 hari. Kalau biasa Senin Kemis jadi 8 hari antum puasa. Kalau baca Quran, antum kemarin Ramadan bisa hatam 3 kali. Syawal sekali.
Sholat malam, kemarin antum sholat malam, alhamdulillah Ustaz. Ana ikut sholat di masjid mana? Ada masjid di sini satu malam satu juz? Ada mungkin jamaah. Ya, ana sekarang nggak mampu Ustaz, mungkin. Ya, ana sholat malam 7 rakaat. Jaga terus. Kemudian ada satu amalan yang ringan dan semua bisa melakukannya. Apa? Zikrullah. Zikir. Jadi ketika iman sedang turun, baca astagfirullah, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena sejatinya setan sudah dilepas. Dan benteng kita dari setan, zikrullah. Perbanyak zikir. Ustadz, saya telah melaksanakan puasa Ramadan full 1 bulan. Tapi setelah lewat bulan puasa, saya terbawa nafsu melakukan maksiat. Dia sebutkan di sini, onani. Apakah puasa saya yang di bulan Ramadan akan hilang pahalanya? Jamaah, kalau akan hilang pahalanya, pertama engkau nggak tahu diterima apa enggak puasa. Maka yang harus engkau lakukan adalah memperbanyak doa supaya diterima puasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Memang salah satu tanda diterimanya ibadah seseorang, dia semakin baik, bukan kembali berbuat dosa. Kebaikan itu melahirkan kebaikan, sebagaimana dosa melahirkan dosa. Yang perlu engkau lakukan adalah engkau istighfar, memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan dosa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, barang siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat membantu seorang menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang nggak bisa untuk menikah karena nggak punya fulus. Di Kupang ini biaya menikah berapa? Berapa? Antum sudah nikah? Habis berapa antum nikah? Di bawah 10 juta. Masya Allah jemaah, bawah 10 juta antum. Ada yang lebih murah 1,5 juta. 10 bisa dapat 4. Masya Allah jemaah. Ya, artinya biayanya nggak mahal, masya Allah jemaah. Maka segera menikah. Yang nggak mampu menikah, puasa. Jadi ada orang yang nggak mampu menikah. Boleh jadi dia nggak mampu karena orang tua belum memberikan restu, atau memang dia belum punya biaya, maka hendaklah dia berpuasa. Berpuasa sunnah. Dan hindari tempat-tempat yang membuat nafsu antum tergoda. Karena ada orang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana puasa sunnah Ustaz, tapi nafsu ana semakin jadi. Kok bisa? Soalnya ternyata dia nongkrong di pinggir jalan, ngelihat orang lewat, dia tambah jadi. Atau dia pegang handphone, dia lihat hal-hal yang tidak berguna. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla orang yang berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan, apa kiat-kiat agar semangat mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti di bulan Ramadan? Barakallahu fiik. Berdoa aja. Nabi alaihi salatu wassalam enggak berhenti berdoa. Dan setiap solat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ketika kita mendengar azan dikumandangkan, muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhad anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita juga tidak mengatakan hayya 'alal falah. Kita katakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ketika diajak, kita perlu bantuan Allah. Dipanggil, kita perlu pertolongan Allah. Maka kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam beribadah kita perlu minta tolong sama Allah. Banyak-banyak membaca sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu doa Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam kepada salah satu ulama sahabat, Mu'adz bin Jabal. Jangan tinggalkan di penghujung setiap salat untuk mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu, dan meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Meminta kepada Allah SWT. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah itu. Lalu cari kawan yang baik. Antum kalau punya kawan yang senantiasa baca Quran, antum akan baca Quran. Antum duduk sama dia, antum lihat dia lagi main game. Kira-kira antum akan baca Quran apa main game? Main game juga. Tapi kalau antum lihat dia baca Quran, masa antum mau main game? Antum akan baca Quran. As-sahibu sahib, kawan itu menarik. Maka cari kawan yang menarik antum ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Di Ramadan kita disarankan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang ingin Anda tanyakan, prioritas apa yang paling baik untuk dilakukan setelah Ramadan terkait interaksi kita dengan Al-Quran? Jazakumullah khairan. Tadi yang Anda sebutkan, kita baca Quran lagi. Satu hari satu juz. Nggak mampu, mampu insya Allah. Satu juz itu butuh berapa jam? Kalau baca hurufnya aja butuh setengah jam. Buat yang lancar baca, yang ngerti bahasa Arab langsung paham. Tapi kalau dia harus baca dengan artinya mungkin butuh 1,5 jam. Coba untuk praktekkan, bisa. Dan usahakan bacanya, kan ada model Quran itu yang baca satu halaman baru baca artinya satu halaman. Wallahu alam, ana rasa antum lebih baik baca satu ayat satu terjemahan, satu ayat satu terjemahan. Nanti lama kelamaan kalau antum tiap bulan antum hatam, ketika antum baca ayat itu antum sudah tahu sama artinya, karena sudah antum lakukan bertahun-tahun. Itu yang perlu kita lakukan, dan terus berusaha untuk menghafal Al-Quran, ditambah hafalan Qurannya. Karena Quran ini jamaah akan mendampingi kita sampai di surga. Quran itu dampingin kita tatkala kita di dunia, tatkala kita di kuburan. Quran akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Tatkala kita dibangkitkan dari kubur, yang menyambut antum Al-Quran itu. Quran itu akan datang dalam wujud orang yang pucat ya. Ketika orang ini keluar dari kuburnya disambut. Lalu Quran itu bertanya, "Ata'rif, engkau kenal enggak sama aku?" Kata orang, "Enggak, siapa engkau?" "Aku Quranmu yang kau baca." Dan ketika di surga akan dikatakan kepada orang yang suka baca Quran dan mengamalkannya tentunya, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Engkau baca dan derajatmu akan naik. Tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka berusaha untuk membaca one day one juz. Nggak mampu, sudahlah. Antum mampunya kapan? Anda mampunya satu halaman satu hari, Ustaz, lakukan. Tapi istiqomah. Berarti kalau antum satu hari satu halaman, 2 tahun sekali antum baru hatam. Sayang. Paling tidak, sebagian ulama mengatakan paling tidak setahun 2 kali antum hatam.
Nah, ada pertanyaan yang berulang sebenarnya. Apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Menjadi orang baik. Di malam Lailatul Qadar doanya antum apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangin ya, di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Nabi ngajarin doa kepada istri yang beliau paling cintai, Aisyah radhiyallahu anha, untuk minta maaf sama Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Maka insya Allah tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, dia jadi orang yang lebih baik dan jadi orang yang pemaaf. Dia bukan jadi orang yang temperamental, menyimpan dendam, iri, dengki. Dia jadi orang yang pemaaf. Mudah-mudahan itu pokoknya tandanya orang amalnya diterima, dia menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Insya Allah seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Apabila sholat malam atau witir, apabila sholat malam, sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur, tapi esoknya tidak sholat tahajud karena kesiangan, apakah mendapatkan pahala sholat malam? Dapat insya Allah jemaah, dapat. Tapi ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqati. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang didapat. Nggak sama orang yang sholat witir sebelum tidur dengan sholat witir di sepertiga malam akhir ketika orang-orang sudah tidur. Nggak sama yang sholat witir baca Qul huwallahu ahad saja, atau sholat malam dia baca Qul huwallahu ahad, dengan orang yang sholat membaca 1 juz. Nah, apakah sholat tahajud bisa dilaksanakan sebelum tidur? Dan baiknya jam berapa? Mohon penjelasannya. Jamaah rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya tahajud itu untuk sholat malam yang dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalau antum sholatnya sebelum tidur, maka disebut sholat malam saja. Kalau bangun tidur disebut sholat tahajud. Kalau bangunnya setelah azan subuh disebut sholat subuh. Paham? Tapi sebenarnya sholat malam, sholat tahajud itu sholat malam juga. Hanya saja sebagian ulama mendefinisikan kalau tahajud itu setelah tidur. Tapi sama-sama sholat malam jemaah. Baik jemaah, mungkin habis pertanyaan sudah jemaah. Iya, insya Allah besok masih ada kajian lagi. Ini jam berapa? Hampir jam 8 sudah. Anda rasa Anda cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit yang kita kaji malam ini dapat kita amalkan. Ilmu itu bukan untuk menambah wawasan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka niatkan pulang dari sini agar apa yang kita pelajarin dapat kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkan, terus apa? Sampaikan kepada yang lainnya. Ajak yang lainnya untuk mengamalkan. Karena kita tahu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya umat manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, wa amilus solihat, kemudian dia mengamalkan. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq. Dia sampaikan kepada orang lain, dia ajak orang lain. Dia bikin tulis di statusnya, mungkin dia kabarkan di grup keluarganya. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr, sabar. Kalau antum sudah ngajak orang lain, biasanya antum akan dikatakan sok ustadz, sok suci, sok apa. Antum perlu sabar. Anu ucapkan jazakumullah khair kepada pengurus masjid raya ini dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.